Di belakang saya ini merupakan tanaman singkong, yang mana tanaman singkong ini merupakan suatu tanaman yang mudah sekali untuk dibudidayakan. Bahkan tanaman singkong ini dibuang saja, kita lempar saja, pokoknya batangnya ini menyentuh tanah, dia akan tumbuh. Tanaman singkong ini ternyata mempunyai banyak sekali manfaat. Nah, sebagai contohnya manfaat tanaman singkong ini dimulai dari daun, kemudian dari batang, bahkan sampai pada umbinya. Nah, terutama pada daun tanaman singkong seperti ini bisa kita gunakan sebagai sayuran biasanya. Kemudian untuk batangnya bisa juga digunakan sebagai pakan ternak. Dan utamanya adalah umbi daripada singkong ini mempunyai banyak sekali manfaat. Terutama ada satu manfaat yang paling utama, yaitu bisa menyembuhkan penyakit yang berbahaya. Penyakit apakah itu? Mari kita ikuti video saya berikut ini. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, silahkan untuk selalu klik like dan juga subscribe untuk bisa tetap mengikuti video-video saya yang terbaru. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa untuk singkong ini banyak sekali kegunaannya, terutama untuk olahan beberapa makanan. Sebagai contohnya, untuk umbi singkong ini banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat misalnya tape singkong, kemudian keripik singkong, kemudian kerupuk singkong, kemudian ada juga namanya getuk singkong, dan lain-lain, dan berbagai macam olahan makanan yang terbuat dari umbi singkong. Nah, khusus untuk singkong ini, umbi singkong ini bisa juga digunakan sebagai obat alami untuk meredakan penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit MAH. Nah, seperti contohnya beberapa waktu yang lalu saya menderita penyakit MAH. Nah, kemudian saya disarankan oleh beberapa orang, terutama orang-orang tua zaman dahulu, bahwa dikatakan jika Anda menderita penyakit MAH, maka ini disarankan banyak mengkonsumsi singkong. Bagaimana cara mengolahnya agar singkong ini bisa digunakan untuk meredakan gejala MAH? Mari kita ikuti selanjutnya. Untuk tanaman singkong di samping saya, di belakang saya ini usianya sekitar 7 bulan lebih. Nah, coba sekarang kita coba gali, kita panen dengan cara kita gali. Nah, kira-kira apakah umbinya sudah besar-besar atau belum? Nah, ini sebelum kita gali, kita potong dulu ini, mungkin kita potong segini. Ini. Dan kita, berat ternyata. Wah, ini. Nah, ini ternyata umbinya. Umbi singkong ya lumayan ini, karena usianya memang masih muda. Sekitar 7 bulan lebih, belum genap usia 1 tahun. Biasanya untuk singkong seperti ini dipanen pada usia antara 12 sampai dengan 14 bulan. Untuk mengobati atau meredakan gejala penyakit MAH, biasanya cara penggunaan daripada umbi singkong ini, kalau menurut beberapa orang dulu, ini singkong ini bisa langsung kita bakar. Jadi ini dibakar, kemudian nanti setelah dibakar, setelah matang itu biasanya langsung kita makan. Kemudian ada juga yang direbus. Jadi ini kita kupas, kita cuci, kemudian
direbus. Nah, tapi khusus untuk saya kemarin itu membuktikannya dengan cara ini diparut dulu. Jadi kita ambil patinya. Nah, jadi patinya itu nanti yang kita minum. Jadi kalau bisa kita rutin minum setiap hari. Coba sekarang kita ikuti cara saya yang pernah saya lakukan, yaitu singkong ini diparut, kemudian kita ambil patinya. Terlebih dulu tentu ini harus kita bersihkan dulu, kemudian nanti kita kupas. Mari kita bersihkan dulu. Untuk selanjutnya, ubi singkong ini kita kupas dulu, kita buang kulitnya. Jadi misalnya nih, seperti ini, kita kupas dulu. Kita kupas. Kulit-kulitnya seperti ini kita buang dulu. Kupas dulu. Untuk kulit singkong ini biasanya juga bisa kita pakai untuk makanan ternak ini. Jadi ini tidak kita buang. Kalau misalnya dalam jumlah besar, ini bisa kita gunakan sebagai makanan ternak juga. Untuk selanjutnya ini kita cuci dulu. Kita cuci bersih dulu. Selanjutnya umbi singkong ini kita parut dengan alat pemarut seperti ini. Contohnya. Selanjutnya hasil parutan singkong ini kita tambahkan air. Nah, tambahkan air, tapi diingat air ini air matang ya. Jadi air matang, jangan air dari keran. Ini kita tambahkan air matang seperti ini. Tambahkan dulu. Kemudian ini bisa kita saring. Nah, contohnya seperti ini. Saring. Jadi ini merupakan inti sari pati singkong. Jadi semakin banyak singkong yang kita parut, tentu nanti hasil saringannya ini juga akan semakin banyak. Jadi inti sari pati daripada singkong ini bisa langsung kita minum. Coba ini langsung saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rasanya lumayan segar. Jadi untuk mencegah bahkan menghilangkan gejala emah, ini bisa kita konsumsi atau bisa kita minum setiap hari. Jika kita rutin mengkonsumsi atau meminum inti sari pati singkong ini setiap hari, insya Allah penyakit emah kita ini akan reda, bahkan tidak akan kambuh lagi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video saya ini, jangan lupa untuk selalu klik like, comment, subscribe, dan satu hal lagi,
bagikan video saya ini pada teman-teman kalian semuanya. Karena semakin banyak orang yang tahu akan manfaat singkong, maka berarti kita ikut membantu orang lain untuk mengatasi penyakitnya. Akhirnya semoga video singkat saya ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya.